Adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, hari ini ketiga gambar berikut ini. Nah, adik-adik ya, apa sih akibat dari peristiwa tersebut terhadap ekosistem di perbukitan? Apakah jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut terpengaruh? Lalu tindakan apa yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut dapat dicegah? Nah, di sini terjadi kebakaran hutan adik-adik ya. Nah, di sini otomatis ekosistem di perbukitan ini juga akan terganggu. Jaring-jaring makanan pun juga akan terganggu ya. Karena kalau misalnya terjadi kebakaran, berarti tumbuhan mati, ya kan? Hewan-hewan tidak mendapatkan makanan dari tumbuhan yang ada bagi hewan-hewan yang pemakan tumbuhan ya. Nah, di sini nanti pasti juga berdampak kepada manusia karena hewan-hewan itu akan lari ya ke daerah perkampungan untuk mencari makanan ya. Nah, manusia pun juga akan terpengaruh di sini karena asap dari kebakaran ini juga akan membawa penyakit untuk manusia. Adik-adik yang hebat, tahukah kamu bahwa manusia itu dapat melakukan perubahan pada sebuah ekosistem? Nah, beberapa kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, keseimbangan lingkungan itu akan terganggu. Nah, sejauh ini diketahui itu terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan ekosistem adalah peristiwa alam adik-adik. Nah, peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana atau disebut dengan bencana alam. Nah, bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran, ya, lalu badai dan tsunami itu dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Nah, bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adik-adik. Terdapat beberapa kegiatan manusia nih yang secara langsung akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, kegiatan tersebut antara lain ya, menebang pohon di hutan ya, dan pembakaran hutan, lalu perburuan hewan yang ada di hutan yang tidak terkendali, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. Nah, kegiatan lain berupa pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah adik-adik dan bebas secara sembarangan, serta beberapa kegiatan lainnya yang mencemari lingkungan. Otomatis ini nanti keseimbangan ekosistem juga akan terganggu. Nah, penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan akan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen adik-adik. Pembakaran hutan itu berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran. Dari nonton video pembelajarannya? Video tadi berisi tentang keseimbangan ekosistem. Nah, sekarang Ibu mempunyai media PowerPoint. Nah, di sini itu berisi tentang yang sudah tercantum pada video pembelajaran tadi. Jadi kalian tadi sudah menyimak tentang keseimbangan ekosistem. Apa itu keseimbangan ekosistem? Bisa dibaca.
fiksi berupa hayalan sehingga apa yang dituliskan oleh pengarang merupakan karya imajinatif. Sedangkan teks non-fiksi adalah jenis teks yang berdasarkan pada kejadian nyata. Artinya cerita benar-benar terjadi. Oke, jadi ini kan panjangnya, versi panjangnya. Siapa yang bisa meringkas? Apa sih maksud inti dari teks fiksi dan non-fiksi? Ada yang bisa? Oke, silakan. Apa? Teks fiksi, teks yang tidak nyata. Maksudnya hayalan, dibuat-buat. Kalau non-fiksi? Nyata, yang benar-benar terjadi. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Nah, sekarang di buku kalian di halaman 131 ini adalah pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Ini judulnya. Nah, ceritanya apakah fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi. Karena apa? Ceritanya memang benar-benar terjadi. Ini gambar apa? Dan ceritanya tentang apa? Tentang jadi di dalamnya sudah terisi di sini sudah dijabarkan tentang pengaruh kegiatan manusia dan juga bencana alam yang terjadi karena keseimbangan ekosistem. Oke, berarti semua sudah paham mengenai materi hari ini? Ya. Ini akan membantu kalian untuk menjadi 5 sampai 6 kelompok. Nah, yuk silakan dibentuk kelompoknya ya. Ayo, kelompok yang luar. Ya, ini yang sini kan. Yang mana nanti kembali nih. Oh, ini kasih kelompok. Oke, sudah dibentuk menjadi 6 kelompok ya. Nah, nanti setiap kelompok itu harus ada nama panggung. Tahu nama panggung? Tahu. Oke, nah misal kelompok 1, oke, disebut dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Nah, nanti bisa kelompok 1 bisa mau namanya kodok lutung. Nah, terserah. Yang penting nama hewan boleh, nama tumbuhan boleh, nama bunga boleh ya. Sesuai dengan kalian. Oke, nanti disimpan dulu. Oke, disimpan dulu. Sekarang Miss mau membagikan LKPD. Nah, Miss kasih tahu dulu ya cara mengisinya. Jadi nanti di sini ada LKPD. Kalian isi, tulis nama kelompoknya siapa, kelasnya berapa, lalu baca dulu petunjuk soalnya, jangan langsung diisi. Nanti tidak tahu bagaimana mengisinya. Nah, di sini ada soal dan juga gambar. Gambar-gambar ini sudah kita pelajari pada video dan juga PPT tadi. Nah, nanti kalian tinggal simak. Kalau misalnya kegiatan manusia yang mana yo tadi, kalau keseimbangan ekosistem. Nah, terus alami yang mana tinggal ditarik garis. Bisa? Bisa. Oke, di lembar berikutnya ada cerita fiksi. Cerita fiksi itu tadi apa? Cerita hayalan. Nah, nanti yang kalian isi adalah kalian membuat salah satu dari gambar ini. Terserah kalian mau pilih yang mana. Boleh gambar 1, 2, 3, 4, salah satu saja. Lalu buat cerita fiksinya. Bisa? Bisa. Oke, tadi kan ya siapkan nama panggung. Nah, enggak, sekelompok, nah, sekelompok bareng-bareng, idenya bareng-bareng ya. Ayo, pinter. Oke, silahkan ingatnya ya, nama bukannya.
Cita. 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 Iya, cita. Oke, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang Miss ajak ya kelompok yang maju duluan, kelompok 2. Oke, kasih semangat dulu untuk kelompok 2. Oke. Sudah ya semuanya nak. Nama panggungnya apa Siapti? Ya oke. Namanya dulu, nanti dulu kelompoknya siapa tadi? Nama panggungnya? Nama kelompok Ranti Januar Heri Chandra. Nama panggungnya? Lenganti. Yang keras, ayo. Nama panggungnya Lenganti. Lenganti, ayo. Silakan dibaca. Ayo, perhatikan ya semuanya yang sama jawabannya. Nah, ayo nanti. Ayo, ini gambar 1 termasuk kepada faktor. Nah, benar nggak gambar 1 termasuk faktor kegiatan manusia perguruan tinggi itu? Oke, lanjut gambar 2. Faktor alami benar atau tidak? Gambar apa nomor 2 ini? Betul, lanjut. Gambar 3 longsor. Longsor termasuk? Benar atau tidak? Benar atau betul? Oke, lanjut. Cerita kuncinya. Yang jelas kedengaran dan Terlihat orang sedang memburu macan lucu. Macan diusuli kekuatan sehingga ia memanjat pohon dan macan itu pun tertidur di atas pohon. Lalu macan tersebut tertembak dan berenang-renang. Lalu macan tersebut tidak sadar bahwa ia sudah mati. Oke.